Tidak semua garam dapat larut dalam air. Garam-garam yang kelihatannya tidak larut, sebenarnya masih memiliki sebagian kecil yang dapat larut dalam air. Kelarutan ini membentuk kesetimbangan dengan garam yang tidak larut. Contoh garam yang sukar larut dalam air adalah kalsium karbonat CaCO3. Garam ini membentuk kesetimbangan sebagai berikut. CaCO3 solid menjadi Ca2+ aqueous dan CO32- aqueous. Sehingga tetap kesetimbangannya adalah K sama dengan Ca2+ kali CO32- per CaCO3. Jika kita menata ulang persamaan ini, maka menjadi K dikalikan CaCO3 sama dengan Ca2+ kali CO32-. Oleh karena kelarutan garam ini sangat kecil, maka konsentrasi CaCO3 dianggap tetap dan dapat ditulis KSP sama dengan Ca2+ kali CO32-. KSP di sini adalah tetapan hasil kali kelarutan garam-garam sukar larut. Untuk perhitungan secara kuantitatif, mari kita lihat contoh soal berikut. Berdasarkan eksperimen, ditemukan garam kalsium fluorida dapat larut sebanyak 1,4 kali 10⁻³ mol per liter larutan. Berapakah nilai KSP CaF2 ini? Pertama, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. CaF2 menjadi Ca2+ dan 2F-. Jumlah ionnya berdasarkan stoikiometri adalah 1,4 kali 10⁻³ molar untuk Ca2+ dan 2 kali 1,4 kali 10⁻³ sama dengan 2,8 kali 10⁻³ untuk F-. Jadinya nilai KSP adalah Ca2+ kali F-pangkat 2 sama dengan 1,4 kali 10⁻³ kali 2,8 kali 10⁻³ kuadrat sama dengan 1,1 kali 10⁻8. Contoh yang kedua, hitung kelarutan PbI2 jika diketahui KSP-nya sama dengan 8,7 kali 10⁻⁹. Untuk hal ini, kita misalkan X adalah kelarutan PbI2 dalam air. Jika kita tuliskan persamaan reaksinya adalah PbI2 menjadi Pb2+ dan 2I-. Pb akan memiliki konsentrasi X dan I- 2X. KSP sama dengan Pb2+ kali I- kuadrat. Jadinya 8,7 kali 10⁻⁹ sama dengan X dikalikan 2X kuadrat. Jadinya 8,7 kali 10⁻⁹ sama dengan 4X kuadrat. Sehingga nilai X sama dengan 4,7 kali 10⁻⁵. Bagaimanakah kelarutan CaCO3 yang sukar larut itu jika kita tambahkan garam CaCl2? Kedua garam ini sama-sama mengandung ion Ca2+. Kemana arah pergeseran kesetimbangan akan terjadi? Pertama, kita tuliskan persamaan reaksi CaCO3 terlebih dahulu. CaCO3 solid menjadi Ca2+ tambah CO3 2-. Penambahan CaCl2 berarti akan menambahkan ion Ca2+ karena CaCl2 merupakan garam yang larut dalam air. Karena penambahan Ca2+, berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah yang sebaliknya, yang berarti ke arah kiri, CaCO3. Artinya penambahan ini akan mengurangi kelarutan garam CaCO3 dalam air. Contoh soalnya, berapakah kelarutan kalsium oksalat CaC2O4 dalam larutan CaCl2 0,2 molar? Diketahui KSP kalsium oksalat adalah 2,3 kali 10⁻⁹. Sebelum dimasukkan kalsium oksalat, di dalam larutan tersebut sudah terdapat 0,2 mol Ca2+ yang berasal dari CaCl2. Jika kita tuliskan persamaan CaC2O4 adalah CaC2O4 solid menjadi Ca2+ tambah C2O4 2-. Konsentrasi awal Ca2+ adalah 0,2 molar. Kelarutan dari kalsium oksalat akan menambah sebanyak X molar. Sehingga pada saat setimbang terdapat 0,2 plus X molar Ca2+ dan X molar C2O4 2-. Kita bisa masukin ini ke persamaan KSP. KSP sama dengan Ca2+ kali C2O4 2-. Jadinya 2,3 kali 10⁻⁹ sama dengan 0,2 plus X kali X. Nilai X pada 0,2 tambah X dapat diabaikan karena nilai X ini sangatlah kecil dibandingkan nilai 0,2 di sini. Sehingga kita dapatkan
2,3 kali 10 4 minus 9 sama dengan 0,2x. X sama dengan 1,2 kali 10 4 minus 8. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.